kaisar teratas dari kedua belah pihak tiba hampir bersamaan. Di sisi Kekaisaran Kaya, ketika Kaisar Tianyang Tianjing turun dari langit, matahari besar lahir, membuat seluruh aula lelang besar menjadi emas, dan kemudian, di sebelah matahari besar, bulan terang lainnya muncul. Kaisar Mingyue juga telah tiba di sisi lain, di belakang Kaisar Wutong, ada pohon vermilion besar seperti langit. Sama seperti matahari dan bulan bersinar dan payung menopang langit, di sisi lain, lingkaran cahaya putih samar menyebar dengan tenang, dan 9 ekor rubah putih besar terbuka di udara. Dalam sekejap, tampaknya ada pelunakan kekuatan antara langit dan bumi, sehingga aula lelang besar yang semula gelisah menjadi jauh lebih stabil dalam sekejap, dan semuanya menjadi lebih stabil, memberi orang perasaan yang luar biasa. Dan di bawah latar belakang ekor rubah ini, seekor phoenix api besar turun dari langit dan mendarat langsung di pohon yang menghubungkan langit dan tanah, memiliki kecenderungan samar untuk menyaingi pengadilan. Meskipun mereka masing-masing milik Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen, Kaisar Wutong Tianjing dan Kaisar Iblis Abadi selalu memiliki hubungan dekat dan bersahabat. Bahkan bisa dikatakan bahwa hubungan mereka adalah perekat antara kedua kerajaan. Satu demi satu, sinar cahaya mengambil tempat mereka, dan mereka masing-masing mendarat di ruang VIP mereka sendiri. Tang San menyaksikan adegan ini melalui layar kristal di ruang VIP-nya dan diam-diam mengaguminya. Di klan monster, klan naga, klan monster Phoenix, binatang behemoth, dan klan rubah surgawi semuanya adalah ras yang sangat kuat. Namun, tampaknya Kaisar Iblis Agung Iblis Kegelapan tidak datang hari ini, dan aku tidak tahu mengapa. Klan monster juga sangat kuat, terutama kombinasi matahari dan bulan antara Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Mingyue Tianjing, yang tampaknya merupakan kekuatan tempur terkuat di seluruh benua peri. Meskipun ada lebih banyak Kaisar Iblis besar di sisi Kekaisaran Tianyu, jika mereka ingin bersaing dengan keduanya dalam hal kekuatan tempur teratas, itu hanya mungkin untuk benar-benar menarik Kaisar Wutong Tianjing. Oleh karena itu, meskipun Kekaisaran Kaya memiliki satu Kaisar Surgawi Vajra yang lebih sedikit, dampak pada kekuatan keseluruhan tidak terlalu besar. Dengan kedatangan para Kaisar, seluruh aula lelang besar juga menjadi tenang. Suara bising sebelumnya benar-benar berhenti, menunjukkan betapa kuatnya penindasan Kaisar. Di tengah aula lelang besar, sesosok perlahan muncul, dan seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Ketika dia muncul, sepertinya semua cahaya telah diserap olehnya, membuat langit siang yang awalnya cerah bahkan terasa seperti lelang malam. Matahari masih ada, tetapi cahayanya sangat redup. Itu di sini, Tang San mengenali sekilas, bukankah ini Kaisar Iblis Besar Iblis Gelap yang tidak muncul sebelumnya? Lelang hari ini akan diselenggarakan olehku. Sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan Raja Iblis Kegelapan dengan tuxedo hitam berdiri tegak di atas panggung lelang. Juru lelang kerajaan, adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tidak dapat membuat penonton gempar, tetapi pada saat berikutnya, cahaya gelap jatuh seperti tekanan besar, membuat penonton terdiam lagi. Saya juru lelang-lelang ini, karena Zhu Ting mempertimbangkan keadilan dan ketidakberpihakan. Tindakan kecil apapun tidak diperbolehkan muncul dalam lelang super ini. Semua penawar yang berpartisipasi dalam lelang, setelah lelang, jika ada barang lelang perlu dijual dan dibayar sesegera mungkin. Setiap laporan palsu akan dihukum berat. Oleh karena itu, sebelum berpartisipasi dalam pelelangan, setiap penawar harus bersiap dan jangan terburu-buru. Suara Raja Iblis Kegelapan rendah dan stabil, dingin, dan bahkan memiliki sedikit niat membunuh, yang pasti akan berdampak pada antusiasme para penawar. Tepat ketika beberapa penawar yang kuat bertanya-tanya mengapa pengadilan leluhur begitu menekan pelelangan besar. Raja Iblis Kegelapan telah mengumumkan, lelang pengadilan leluhur sekarang dimulai, dan lot pertama akan dipresentasikan. Seiring dengan kata-katanya, cahaya di tengah aula lelang besar menjadi lebih gelap lagi, dan bahkan dia merasa seperti tidak bisa melihat jari-jarinya. Saat berikutnya, seberkas cahaya keemasan muncul di tengah platform lelang, dan sebuah platform perlahan naik dari bawah, di bawah cahaya keemasan, cahaya merah keemasan yang menyilaukan mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Itu bunga besar, menghadirkan bunga besar berwarna merah keemasan dengan diameter sekitar setengah meter,
halo panas sedikit mendistorsi udara di sekitarnya, memberikan warna yang melamun. Napas yang keluar dari bunga besar ini lembut, tetapi terlihat berapi-api. Jika itu adalah orang yang kuat dengan indera ilahi, jika Anda menggunakan indera ilahi untuk merasakannya, Anda bahkan akan merasa bahwa indera ilahi Anda terbakar. Melihatnya, antusiasme yang baru saja ditekan oleh Dark Demon Great Demon Emperor langsung tersulut, dan seruan terdengar hampir satu demi satu. Raja Iblis Kegelapan tidak menghentikan seruan ini kali ini, tetapi hanya memperkenalkan dengan suara datar, bunga matahari abadi. Ini adalah harta dari esensi bunga matahari. Hanya basis kultivasi yang mencapai puncak urutan ke-11, tetapi pada akhirnya itu adalah karena Shou Yuan. Keberadaan kaisar yang masih belum dipromosikan hingga batasnya dapat berubah menjadi bunga abadi ini ketika dia mati, dan akan selalu duduk di esensi bunga matahari yang ganas. Ini adalah keberadaan tingkat artefak atribut api, dan praktisi atribut api apapun dapat memakainya. Itu dapat meningkatkan kekuatan elemen apinya sendiri lebih dari 30%. Pada saat yang sama, itu juga dapat digunakan sebagai sekali pakai, yang memungkinkan pengguna untuk memiliki kemampuan medan matahari yang terik selama sehari. Jika atributnya cocok, bahkan ada kemungkinan bahwa ranah pemahaman bisa didapatkan. Untuk esensi bunga liang, ini adalah harta yang tidak pernah ditinggalkan di masa lalu, dan untuk lelang super ini, hanya satu dari mereka yang disiapkan untuk dilelang setelah persetujuan khusus dari Tianyang. Selain itu, esensi bunga liang klan akan dilarang menawar harta ini, dan akan memastikan bahwa siapapun yang memperolehnya tidak akan disalahkan oleh klan roh bunga matahari. Tidak ada irama atau kata-kata yang menghasut dalam suara pengantarnya, seolah-olah dia mengatakan sebuah fakta. Untuk juru lelang biasa, pendekatan ini tidak diragukan lagi tidak memenuhi syarat. Namun, jika seorang kaisar seperti dia mengatakannya, itu akan sangat berbeda. Narasi seorang kaisar pertama-tama harus benar. Terlebih lagi, harta ini benar-benar membuat semua praktisi bersemangat tentang hal itu, terutama praktisi tipe api. Ini adalah hal baik yang langka. Harga awal adalah 1000 koin ametis, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 10 koin ametis. Mulai sekarang, The Dark Demon Emperor tidak mengatakan terlalu banyak omong kosong, dan segera memulai pelelangan untuk item ini. Bahkan jika dia mendapat berita sebelumnya, ketika Tang San melihat tempat pembukaan ini muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Kali ini, Zhu Ting benar-benar hebat. Bunga matahari yang membakar abadi pasti bisa dikatakan sebagai harta karun tertinggi dari atribut api. Keberhargaan benda ini seharusnya tidak banyak di seluruh klan esensi bunga matahari. Seperti yang dikatakan Raja Iblis-Iblis Kegelapan, benda ini adalah eksistensi yang dapat membangkitkan alam, dan juga dapat digunakan sebagai artefak. Mengambilnya pada saat kritis bahkan dapat memulihkan semua basis kultivasi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kehidupan ekstra, dan setelah menggunakannya, masih ada kemungkinan untuk benar-benar membangkitkan alam matahari yang ganas. Selain itu, untuk tidak dapat digunakan oleh atribut kuat lainnya, murni dalam hal sifat api, hampir sempurna. Harus diketahui bahwa di antara 14 kaisar yang ada sebanyak 4 dengan atribut api. Masing-masing adalah praktisi teratas. Bahkan jika itu untuk menghilangkan api yin dari esensi bunga Mingyue. Ada juga 3 kaisar yang benar-benar mengendalikan api, Kaisar Tianyang Tianjing, Kaisar Iblis Abadi, dan Kaisar Wutong Tianjing. Mereka semua adalah 3 kaisar teratas di negaranya masing-masing, ini menunjukkan betapa kuatnya atribut api. Praktisi di atas seperti ini, dan secara alami ada lebih banyak praktisi api tipe api. Oleh karena itu, harta karun jenis api jelas merupakan salah satu yang paling populer dari semua jenis. Pengadilan leluhur menggunakan harta karun seperti pembukaan, tidak diragukan lagi untuk mengatur nada untuk lelang besar ini, untuk membuat lelang super ini menjadi acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara Kaisar Iblis Kegelapan di atas panggung baru saja jatuh, dan kutipannya sudah keluar. Kamar VIP nomor 10, 1500 koin ametis. Tentu saja, Dark Demon Great Demon Emperor tidak perlu datang ke pelelangan. Staf pelelangan besar segera menyebutkan harganya. Pada saat yang sama,
Harus ada lebih dari satu kamar VIP yang menawar di nomor 10, dan banyak penawar lain juga harus menawar. 1.000 koin ametis tidak diragukan lagi merupakan harga yang sangat tinggi, tetapi ras besar itu masih mampu membayar. Namun, dalam proses penawaran pada saat yang sama, preminya sangat banyak, aku khawatir hanya ada ruang VIP ke-10. Oleh karena itu, harga lainnya tidak ada artinya, dan hanya harga 1.500 yang dikutip. Apakah worth membeli Eternal Sunflower seharga 1.500 amethyst coin? Tentu saja worth it. Hal ini tidak dapat diukur dengan nilai. Dalam keadaan normal, itu tidak akan memasuki pasar untuk diedarkan, seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Kegelapan. Harta paling berharga dari klan esensi bunga liang dicadangkan untuk generasi muda mereka. Bahkan jika Wan Li jatuh, esensi bunga liang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka tidak sama dengan klan pohon emas biru. Klan pohon emas biru lemah dengan sendirinya, sedangkan klan esensi bunga liang adalah klan terkuat di Kekaisaran Matahari. Ini adalah perbedaan penting. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Kegelapan hanya menekankan bahwa lot ini dapat digunakan secara langsung, dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh esensi bunga liang. 1.600. Kutipan berikutnya tidak memakan waktu terlalu lama. Lelang yang seharusnya dalam satuan 10 berubah menjadi 100. Tawaran tidak di ruang VIP, tetapi tawaran di tempat lelang. Demi kesederhanaan dan untuk keselamatan penawar, semua penawar di luar ruang VIP hanya akan menyebutkan harga, bukan nomor lelang. Bagaimanapun, akan ada catatan di aula lelang besar. Setelah lelang selesai, secara alami akan pergi ke kasir. Kakak, apakah kita menginginkannya? Jin Miaosen tampak bersemangat untuk mencoba, dia sudah tahu bahwa keluarga itu kaya. Tetua pertama berkata dengan marah, mengapa kita di sini untuk membakar diri kita sendiri? Jika orang yang paling tidak menyukai atribut api, itu seharusnya klan pohon emas biru. Di ruang VIP nomor 10 adalah ras naga itu, dan orang yang berpartisipasi dalam pelelangan seharusnya adalah naga api yang sedikit tidak sopan kepada Mei Gongxi. Tang San tersenyum dan berkata, jangan khawatir, mari kita lihat dulu. Mari kita lihat berapa preminya hari ini. Setelah 1.600, kenaikan harga mulai melambat, terutama karena tawaran pertama terlalu keras. Ini adalah koin ametis, bukan koin elemental, itu dua konsep yang sama sekali berbeda. Satu ametis koin sendiri setara dengan hampir 10.000 elemental koin. Ada juga koin Tianyu di tengah. Ametis koin adalah keberadaan yang paling berharga, bahkan jika itu adalah artefak, pasti tidak banyak yang bisa bernilai lebih dari 1.000 koin ametis. Semua harus sangat praktis. 1.720. Harga naik lagi, dan jumlah penawar mulai berkurang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari ruang VIP di lantai paling atas, 1.800. Yang ini bahkan tidak menekan tombol untuk menawar, tetapi membuat penawaran langsung. Melalui induksi indera ilahi, Tang San tahu sumber suara ini. Mendengar suara ini, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Karena tidak lain adalah orang yang berbicara ini, Kaisar Iblis Besar yang memiliki kemampuan tempur paling kuat di Kekaisaran Tianyu. Ini pernah peringkat ketiga, sekarang peringkat kedua Kaisar Iblis Besar. Sejak jatuhnya Kaisar Iblis Agung Kristal, statusnya di Kekaisaran Tianyu sangat tinggi. Terutama setelah kultivasi Kaisar Iblis Rubah Surgawi melemah setelah kesengsaraan Tang San, pengaruh Kaisar Iblis Abadi menjadi lebih besar, belum lagi ini adalah Raja Phoenix saat ini dari klan Monster Phoenix. Sebelum Raja Naga, klan Naga bahkan Kaisar Iblis Kegelapan tidak bisa dibandingkan dengannya. Mendengar bahwa Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung benar-benar mengajukan penawaran, Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan, juru lelang utama, tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Meskipun bunga matahari berkobar abadi itu bagus, sebenarnya tidak ada artinya bagi keberadaan Kaisar Iblis Undead. Domain Phoenix Api Abadi dari Kaisar Iblis Abadi itu sendiri bahkan lebih kuat daripada domain matahari terik dalam beberapa aspek. Satu-satunya bidang yang Tian Jing Huang sendiri dapat dibandingkan. Tapi saat berikutnya, Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan mengerti. Tentu saja, Kaisar Iblis Abadi tidak membutuhkan bunga matahari yang membakar abadi ini, tetapi generasi mudanya membutuhkannya.
Alasan utama mengapa pelelangan ini diadakan bukan untuk masa depan kompetisi. Jika kamu ingin mendapatkan peringkat yang lebih baik dalam pertempuran kaisar di konferensi perekrutan seni bela diri, selain kekuatanmu sendiri, panen dari lelang super ini juga sangat penting. Kamar VIP nomor 10, 1900 koin ametis. Tepat ketika Kaisar Iblis Kegelapan sedang memikirkan apakah akan mendorongnya, ruang VIP nomor 10 telah menetapkan harga baru. The Dark Demon Great Demon Emperor menyipitkan matanya sedikit, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sekarang untuk sementara menjabat sebagai kepala klan naga, tetapi pada kenyataannya, setelah jatuhnya Kaisar Iblis Kristal, klan naga tidak setuju dengan dia sebagai Raja Naga sementara. Salah satunya adalah karena dia tidak memiliki kekuatan absolut, dan dia tidak berperingkat tinggi di Kekaisaran Tianyu, dan yang lainnya karena atribut gelapnya sendiri. Kebanyakan naga lebih bosan dengan atribut gelap. Tentu saja, dia tahu bahwa klan naga datang untuk menawar di ruang VIP nomor 10 kali ini, tetapi klan naga yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan tidak hanya tidak ada hubungannya dengannya, tetapi dalam arti tertentu bahkan dapat dianggap sebagai lawannya. Dipimpin oleh Raja Naga Cerah Suanyu, nada ini adalah pesaing kuat untuk suksesi Crystal City. Dari sudut pandang klan naga, Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan secara alami harus mendukung mereka, tetapi dari sudut pandang klan naga, itu adalah masalah lain. Namun, dibandingkan dengan Kaisar Iblis Besar Undead, tentu saja ia akan lebih berpihak pada klan naga. Menyaksikan ruang VIP nomor 10 dan Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung membuka pelelangan, ini tidak diragukan lagi juga mewakili persaingan antara klan naga dan klan Iblis Phoenix. Meskipun Kaisar Iblis Mayat Hidup Besar itu sendiri sangat kuat, Suanyu mewakili klan naga, dan klan Iblis Phoenix selalu berada dalam hubungan yang kompetitif. 2000. Suara Kaisar Iblis Abadi yang hebat muncul lagi. Harga 2000 koin ametis sudah mulai melebihi nilai bunga matahari yang menyala-nyala abadi itu sendiri. Dan masih dalam keadaan bahwa keluarga esensi bunga matahari yang terik tidak mencari masalah. 2100. Di hadapan seorang kaisar, keluarga naga juga tampak sangat atmosfer. Tidak ada kenaikan harga 10 koin kecubung atau 10 koin kecubung, tetapi 100 langsung. Ini juga menunjukkan latar belakang keluarga naga yang cukup. Naga dikenal karena kesukaan mereka mengumpulkan harta, sehingga mereka selalu dianggap sangat kaya. Kaisar Iblis Mayat Hidup, 2100, terus menawar dengan mantap. 2200, kamar VIP nomor 10 tidak menyerah. Pada saat ini, kecuali mereka berdua, penawar lain yang berpartisipasi dalam pelelangan sudah ditarik. Pada harga ini, bahkan jika mereka masih dapat berpartisipasi, mereka tidak akan mau berpartisipasi dalam perselisihan antara naga dan Phoenix. Bagaimanapun, ini adalah penindasan timbal balik antara dua ras paling kuat. Tang San, yang duduk di ruang VIP nomor 8, sedikit mengernyit. Apakah bunga matahari abadi itu baik atau tidak? Tentu saja baik. Namun, untuk mengatakan bahwa peran benda ini tidak tergantikan tidaklah cukup. Tang San percaya bahwa pasti ada sesuatu yang lebih baik di pihak klan Iblis Phoenix. Namun, jika menyangkut perselisihan antara naga dan Phoenix, itu bukan lagi masalah uang. Sangat mungkin bahwa harta ini akan dijual dengan harga setinggi langit. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.